Shalom, Jumat yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bersukacita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Mazmur 90 ayat yang ke-14, puaskan kami pada waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak dan bersukacita di sepanjang hari kami. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita memberikan puji-pujian kita, dan kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat kasih-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Pagi ini kami mengundang Roh-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Lawat kami pagi ini, karena hanya dalam hadirat-Mu kami merasakan damai-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Betapa dalam kasih Tuhan kepada kita. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Glory, haleluya. Terima kasih, kasih-Mu sungguh besar Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu Yesus tercurah bagi kami. Kami mau merasakan kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Dalamnya
Terima kasih buat pengorbanan
kami undang untuk kami berdiri. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Puji Tuhan, kita akan naikkan kasih Allah tak berkesudahan. Karena kasih Allah tidak berkesudahan dalam hidup kita. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai memuji. Pujian, haleluya, nyanyi lagi Dia sang raja. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, dengan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kita ku kan menari dengan
dalam hidup kita, boleh menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Yesus. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun
Sebab kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini Tuhan, bersama-sama dengan seluruh umat-Mu pagi ini kami berhadapan muka dengan Tuhan. Dan kami merindukan pagi ini juga firman-Mu disampaikan untuk kami, biarlah menjadi kekuatan yang baru, meneguhkan, memberkati, dan kiranya pulang ibadah kami hari ini, kami membawa kemenangan dan sorak-sorai, sebab kuasa Tuhan bekerja lewat firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah Om Han yang hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Setiap kuasa perkataan firman-Mu Tuhan letakkan atas hamba-Mu, dan kami tidak izinkan pekerjaan kuasa gelap sedetik pun mengambil keuntungan atas kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dikuasai oleh Roh Kudus-Mu, cengkram erat hati pikiran kehendak kami. Kami mau menyerahkan hidup kami pagi ini, dan kami mau mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami doa, amin. Amin. Salam, silahkan duduk saudara-saudara. Biar saya ditemani sama Mas Yusuf. Selamat pagi saudara-saudaraku, semoga semuanya diberikan kesehatan. Kemarin itu waktu hari Minggu awal tahun, setelah Mas Abram itu, Om Han, ini bagiannya Om Han loh ya awal tahun. Jadi temanya apa Tante? Saya kan nggak ngerti Tante. Temanya anjing di tembok itu Saya itu sampai 2-3 kali itu saya nggak bisa nerjemah nih. Memang saya bukan orang Inggris, tulisannya Inggris. Jadi saya tanya Mas Abram lah, namanya sudah tua itu, tanya Mas Abram yuk mangkah lali. Ya, akhirnya saya waktu berdoa itu, waktu doa tanggal 9 saya nggak datang ya, karena saya mengantarkan mbak saya. Saya duduk di situ tuh, saya tanya sama Mbak Audi. Mbak Audi itu artinya apa tuh Mbak Audi? Saya tanya gitu, akhirnya sama Mbak Audi itu diterangkan. Roh yang membawa kemenangan, saudara-saudara. Dan itu saya tulis tak WA-ne Aan, jadi tulisannya Aan di situ. Tapi saya biar bisa nginget-nginget, wis beneling lah. Puji Tuhan, kita akan meneruskan dari tema tersebut yang minggu kemarin Mas Abram juga ayatnya sama, juga pasalnya sama. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Saudara-saudara, saya akan membahas dua ya, meneruskan dari Mas Abram. Saya akan membahas tentang kasih dan sukacita. Saya ketemu mbaknya itu di Pasar Garum ya, Mbak, saya lupa namanya. Saya ketemu waktu, ya memang kondisinya, memang saya juga di jalan, mbaknya itu juga di jalan. Saya 2 kali ketemu jemaat di sini di jalan ya. Ketemu sama Mbak Isep di Pasar Beringin, ketemu sama mbaknya itu di Pasar Garum, saudara-saudara, ya memang pekerjaannya di jalan. Pada saat ini saya akan masalah kasih, saudara-saudara. Buah-buah yang untuk supaya kita bisa memenangkan dalam suatu pertandingan, saudara-saudara. Kemarin Mas Abram ngomongnya, kalau ada 3 bagian, tapi saya saat ini yang saya akan bahas itu sukacita, saudara-saudara. Tadi malam itu sebenarnya saya kurang tidur karena saya sekarang dapat satu tambahan, lek ngarani apa ya, beban atau satu tambahan di rumah itu ada satu lagi anjing, saudara. Saya dapat berkat anjing, tapi anjingnya itu Doberman besarnya sekian, tapi ya itu tadi malam itu tidak tidur karena malam itu gonggong terus. Jadi konsentrasi saya mau renungan, aduh Tuhan, aku harap renungan sesuk piye, gak iso turu karena anjingnya gonggong terus malam-malam semalaman.
kemarin saya sempat lap-lapan itu tidur, saudara-saudara. Jadi umpamane rodok kasarane ya memang ya tugasnya saya hanya bendahara di sini, jadi nggak dipelajari, tapi tante memaksa iso om, iso, wis toh. Kita belajar bersama-sama ya. Jadi seumpama saya itu ojo nesu. Semalam saya menghadiri lamaran keponakan saya, saudara-saudara. Beliau pulang dari Hong Kong. Saya tuh sempat menangis karena kenapa? Dia itu adalah murid sekolah minggu dulu. Dia juga muridnya Tante Dede, seperti anak-anak saya mulai dididik dari kecil. Ya dipelajari nyanyi, dipelajari musik sampai mereka tuh akhirnya sekarang bisa. Tapi di tengah jalan, saudara-saudara, semalam saya menghadiri dan melihat dengan mata saya sendiri. Muridnya Tante itu kalah di tengah jalan, saudara-saudara. Dia tidak mengalami kemenangan. Kalah dalam pertandingan. Semalam istri saya tunjuki kilo fotone. Loh, kok paling ini? Menghadap ke barat semua, saudara-saudara. Semalam itu dalam hati, ya Tuhan, moga-moga saya seperti Paulus, saya akan selesai dalam menang dalam pertandingan. Tapi kita akan membahas dulu, saudara-saudara, ada dua hal supaya kunci sukses kita sebagai pemenang apa? Kunci sukses untuk kita dengan roh itu kita akan dalam kemenangan. Pertama itu adalah cara berpikir kita sekarang yang kita rubah, saudara-saudara. Mindset kita, pertama itu. Sewaktu ada doa di sini, jam 7 sudah lebih, Tante sama Om itu ke Malang. Yang ada saya sama ibu-ibu, termasuk Bu Suci sama anak-anaknya Tante. Cuman kalau nggak salah orang 10, ada sama Mas Abra. Begini saudara-saudara, waktu saya telepon Mas Yusuf, karena di sini itu enggak ada orang nek sing iso gitar, enggak ada yang gitari, jadi orang itu sudah ngumpul jam 7:15 hampir setengah 8, itu enggak ada yang gitari. Kita akan, kenapa toh? Saya ngomong rubah cara berpikir kita dahulu. Sebenarnya dulu keluarga saya tuh seorang seniman ya, ayah saya tuh seniman. Segala musik bisa, termasuk gitar, termasuk biola. Yang paling sulit bass yang tidak ada kripnya itu ayah saya bisa. Dan dia juga pemain gereja, saudara-saudara. Tapi sayang saya nggak diwarisi ilmunya, karena saya saat itu kan bekerja ya. Yang diwarisi itu adik saya, jadi adik saya itu semua bisa. Tapi ya gitu, karena dia juga nggak ingin jadi pemenang, dia nggak mau melayani Tuhan, lain dengan anak-anak saya. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya nggak bisa musik Tuhan, tapi moga-moga anak saya Tuhan, Engkau warisi untuk bisa bermain musik dan melayani Engkau sampai menang, sampai selesai. Dan Tuhan mengabulkan, saudara-saudara. Saya enggak bisa apa-apa musik. Bahkan kemarin itu waktu ada doa itu, sebelumnya saya itu belajar, tapi memang ya kalau memang enggak bisa bermain musik ya, karena memang tangan saya mungkin sama Tuhan enggak dikasih. Tapi di rumah itu umpamanya boleh ya, saya belajar cuma kelotekan, saudara-saudara. Nanti umpamanya di gereja oleh kelotekan ya saya tak iringi sama kelotekan. Tapi meja di kasir rumah itu tak buat kelotekan, katanya Odi, pah ketukannya wis apik pah lah. Pada saat itu Odi ndak ada, semua ndak ada, termasuk ada ya Joselin ini manggil Odi. Kalau
Odi nggak mau, wis tinggi kelotekan yang di gereja. Jadi doa sama kelotekan, saya pikir gitu. Tapi kenapa saya ngomong, pola pikir kita yang berubah. Begini saudara, saat tidak ada yang gitari, yang ngiringi musik, pola pemikirannya itu berubahnya begini saudara-saudara. Mas Abram itu loh selalu sukacita. Saya bawa motor yang gede itu, kaki saya kan sakit saudara, jadi saya tidak kuat. Abram itu selalu dengan tersenyum, tak jemput Om Han. Pemikirannya tuh berubah begitu. Mas Abram ini kalau disuruh tuh Mas Abram tidak usah langsung budal, tak jemput Om Han. Jadi Mas Abram itu dalam pemikirannya tuh berubah saudara-saudara. Mindset pemikirannya tuh berubah. Seperti kemarin sore, mbak saya tidak datang ya hari ini ya. Oh yang ada bude saya. Om, dodol pirang-pirang dino iki kok sepi ya Om. Bude saya tuh bilang gitu, wangel. Nah, saya cuma berpikir, saya juga mengalami keterpurukan. 3 orang yang nawari saya rumahnya mau dijual, itu 3 orang yang datang ke toko saya. Kemarin bude saya tuh ngomong, Om nyambut gawe kok wangel ya Om ya. Dodol sepi. Bude, kita akan menuju kemenangan di tahun ini, Bude. Biar semua orang di luar sana susah. Tapi kita di sini, Bude, kita rubah pemikiran kita. Lek memangnya sepi dalam usaha panjenengan semua, termasuk saya. Lek sepi berarti sama Tuhan ini kongkon leren. Gitu loh, mindsetnya tuh dirubah. Dikongkon leren piye? Ya ora usah kirim dhisik, nek omahe tidur. Ya sudah gitu caranya. Pak Yudi juga nelpon saya, piye Pak Han? Leren Pak, sama Gusti kongkon leren. Jadi pemikiran kita tuh sekarang yang dirubah saudara-saudara. Sebentar saya tak minum. Seperti saat bangsa Israel. Kenapa saya ngomong pemikirannya berubah? Cara pandang kita yang kita rubah. Saat bangsa Israel keluar dari Mesir, ribuan orang. Kira-kira berapa yang bisa masuk ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan itu berapa orang, saudara-saudara? 2 orang dari ribuan orang itu. Karena kenapa? Saat kesesakan, cara pandangnya cara pandang yang benar itu malah yang akan dirajam. Jadi kita mandang itu untuk sebagai pemenang. Kita mindset kita dulu yang kita rubah. Ojo didik-didik nyalahne Tuhan. Tuhan, kowe ndak berpihak ambek padaku toh Tuhan. Usaha kok kayak sepi, sembarang-barang kok angel-angel nih. Loh, bukan gitu, no, ojo kesusu. Jangan kesusu, cara pandang kita tuh kita lihat dulu. Ribuan orang hanya 2 suku yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena kenapa? Mata mereka tuh selalu positive thinking, saudara-saudara. Ojo didik-didik sing disalahne Tuhan. Ojo didik-didik sing khotbah yang kene. Tante lek khotbah ngonek ya aku wis rasanya gereja. Loh. Ojo ngono, saudara-saudara, jangan gitu. Karena kenapa? Khotbah di sini tuh pilihan Tuhan, suara Tuhan. Saku yo ndredeg lah gitu. Takut kalau salah. Mas Abram pun juga sama. Kalau itu firman ngenai awake dhewe, bersyukur sama Tuhan. Tuhan, tak
ubahi, cara pikir saya tak rubahi. Saya nggak mau diproses yang instan. Wis to biyen ini. Tante kok waras. Tante tegas tenan lek nyampe ning renungan. Nyang hati pedes wis aku ora nyang gereja ya. Wis penak ora ketemu tante, ora ketemu sapa-sapa. Lah nanti akhirnya Tuhan akan menghukum seperti bangsa Israel. Hanya 2 suku yang bisa masuk, yang lainnya hilang. Apakah kita ingin seperti itu, saudara-saudara? Kita rubah. Amsal 22 ayat yang 17. Itu adalah dasar. Dasar kita di gereja itu, kita tuh ditempa. Saya bacakan ya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama, Tuhan memakai manusia dan situasi di sekitar kita untuk memproses, menajamkan kita supaya kita mengeluarkan buah-buah roh. Jadi saudara-saudara, mungkin saat kita belajar dalam pertandingan, kita ini kan dalam pertandingan, kita harus mencapai final, kita harus mencapai finish, kita harus menang. Juga waktu kerja itu anak saya itu banyak belajar ya. Banyak belajar, saya juga mempelajari dia, saya juga belajar dari dia. Karena dia adalah anak-anak yang masih muda. Kadang mentalnya itu masih labil, saudara-saudara. Kena omongan titik itu makseng. Serang layani ya. Wes, mau. Isinya omongannya liane mau. Tapi lain dengan saudara-saudara kita yang di luar sana, harap melayani Tuhan loh royoan. Royoan melayani Tuhan malah tukaran. Ada itu, royoan tampil. Karena kenapa? Berkat Tuhan lo menanti awake dhewe. Meskipun saya nyampe nih firman, kadang saya juga gak sekolah Alkitab, tapi saya belajar. Karena kenapa? Berkat Tuhan itu lo sama kita akan menjadi pemenang. Lu enggak ada amin, saudara. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan mempersiapkan mental. Mental kita dulu yang kita tempa, saudara-saudara. Jadi pemenang kan kita ciptakan mental kita dulu, mental pemenang dulu. Kalau kita nggak punya mental pemenang, kita akan nggak menang selamanya. Segala sesuatu itu harus kita lihat secara positif thinking. Kita harus suka cita. Kembali ke anak saya, saudara-saudara. Enggak apa-apa, saya sebagai contoh anak saya. Dan contohnya contoh yang baik. Kecil ya siapa namanya itu? Excel dituntun sama mamanya ke gereja. Juga dipelajari musik. Ya kelotean di rumah itu, meja belajar itu dibuat kelotean sampai semplah. Lantai kamar mandi itu dibuat ngedram ya sampai ambiar, saudara-saudara. Dan ambiar lantai ini kamar mandi buat dakdok. Saya tuh bendaknya udah 3 kali, ambiar terus. Tapi saya bersyukur anak saya sekarang kenapa? Dia mengalami proses. Dia mengalami mental juara. Kenapa saya ngomong gitu? 10 tahun lebih dia ditempa di sini, saudara-saudara. Dididik sama senior-seniornya. Dia termasuk Mas Indra, Mas Indro. Dia tuh belajar. Mentalnya yang diasah. Sekarang bagaimana, saudara-saudara? Talenta yang Tuhan berikan dengan proses yang begitu lama. Dia mengalami proses. Sekarang dia punya grup musik
dia tetap melayani Tuhan, saudara-saudara. Talenta yang dari gereja dibawa keluar itu laku dijual, saudara-saudara. Saya ngomong sama Audi itu waktu kemarin saya doa, di pemain musik di sini hebat-hebat ya dia. Dek enek sing gampang gesekan, dek enek. Pemain musik di sini apa ada sing gesekan? Sing tukaran ndak ada. Mek kadang pas Natalan ndak gelem main. Cuman itu tok, pas Natalan golek-golek aneh angel. Lu dek enek gesekan ndak ada sampai kebon dari mau itu ndak gesekan, ndak tukaran. Mentalnya gini semua pemain musik di sini. Dek enek sing tukaran. Dan kalau bangun mesti pagi mempersiapkan, termasuk Odi tadi, bangun mesti pagi, kebaktian jam 7 kurang 10 bangun, baru ngambil senar gitar, jadi enggak mandi. Ya itu enggak gesekan, sebenarnya enggak. Baik-baik bener loh ya, enggak ada gesekan. Tapi saya percaya, jemaat di sini juga gak gampang nesu. Tante di sini sing nesu di Pak Yanto sana banyak yang nesu. Ya tante ya, muarah di sana. Oleh kau nek khotbah Pak Yanto tuh widik sedak yang gereja Pak Yanto gerejane sewepi. Tapi Jaten sana loh. Kalau di sini biarpun khotbah rada atas rada pedes, ya tetep penuh gerejane Tante. Ya bahkan bertambah ya Tante, besok mungkin 2 bel Tante kayak di Malang Tante ya. Enggak ada amin toh Tante. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita persiapkan dulu lah. Kita persiapkan pola pikir kita dulu, kita rubah. Seperti bangsa Israel, kalau Tuhan wis dikai penak sik kurang penak, Tuhan digerutoni terus akhirnya dihukum sama Tuhan, satu generasi dibuang sama Tuhan. Itu adalah cara pandang kita. Kita rubah cara pandang kita. Lek sepi, ojo nesu ae bojone seneni. Lah kowe ora gelem metu nyang omah mek HP-nan lho. HP-nan piye? Saya tuh order. Saya tuh cari order 10 toko semua masih semua 10 toko. Lah kok metu tak dol nyanti. Saya jual kemana? Saya juga pusing. Tapi akhirnya kenapa? Pola pikir kita yang kita rubah. Memangnya ambil Tuhan Yesus sih kongkon leren. Kongkon leren di sini. Kita siap. Besok kalau orderan itu sampai 1 hari tidak pulang sampai balik besok pagi dalam pengiriman wis kuat. Soalnya kenapa? Kita dididik mindset dulu, mental kita dulu. Sebagai cerita terakhir ya, juga ayat terakhir. Filipi 4 ayat 13 itu yang selalu memotivasi saya. Anak saya pun sering bertanya di jalan itu, nyapo Pak? Saat pertandingan Mike Tyson dan Holyfield petinju kelas berat saat itu. Karena Mike Tyson itu tidak kuat mental sebagai mental juara. Dan dia tidak mau diproses. Biasanya lek tak pukul 3 ronde ngeletak saudara-saudara. Nah karena kita sekarang sudah mentalnya wis kuat, mindset kita sudah hebat karena sama Tuhan sudah dididik. Bahasa Inggrisnya ini karena roh kita menjadi pemenang. Holyfield dipukul 3 kali dalam 3 ronde Holyfield ndak popo saudara-saudara. Kita belajar dari itu. Biasanya Mike Tyson itu kan yang terkenal leher besi itu begitu 3 kali pukulan. Musuhnya akan tumbang. Tapi lain dengan Holyfield, saudara. Karena dia latihan, jadi ditempa. Seperti kita saat ini, wis toh. Lek renungannya pewedes wis rasakno ae, ndak apa-apa. Seperti Holyfield itu dan tapi sama Mike Tyson dia akan tetap bertahan. Tapi di akhir ronde, saudara-saudara, Holyfield menjadi pemenang dan Mike Tyson tumbang, saudara-saudara. Begitu pula kita, saudara, saat ini di tahun yang 2023 awal tahun, minggu yang kedua kalau nggak salah hari ini. Di luar sana banyak yang susah, prediksi macam-macam. Tapi mindset kita
rubah pikiran kita. Dening lek wong kono susah, wong kono sepi, mungkin kita juga sepi, tapi ambek Tuhan memang dikongkon leren. Istirahat sebentar, besok Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Kaki saya itu sakit, saudara-saudara. Kanan kiri. Tuhan, aku iso berdiri nang ngarepan. Tapi karena kuasa Tuhan, mindset saya berubah, cara pikir kita berubah. Tuhan memberikan mujizat sehingga saya sudah 25 menit bisa berdiri di depan sini. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang saudara bangkit berdiri dan pemain musik. Benar Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami tidak menyalahkan Engkau ya Tuhan. Karena Roh-Mu yang memberikan kemenangan. Kau selalu mengiring kami ya Tuhan. Kau akan memberikan kami cara pandang seperti Kaleb dan Yosua Tuhan. Segala sesuatu yang buruk ya Tuhan kelihatannya, tapi baik di mata Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah Allah kami yang besar. Permohonanmu akan dikabulkan di tahun 2023. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan sungguh-sungguh. Firman yang telah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu untuk kami Tuhan. Amin. Bahwa tahun ini
menjadi tahun kemenangan buat kami. Amin. Sekalipun kanan kiri kami rebah, tetapi kami percaya kami akan tetap berdiri teguh sebab Allah kami memberi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman pagi hari ini, dan biarlah berkat yang terbaik dari sorga akan limpah atas hambamu Om Hans. Amin. Berkati segala usaha pekerjaannya, Amin. berkati Amin. keluarganya, berkati pelayanannya. Amin. Tuhan akan menjadi satu-satunya Allah yang akan dapat diandalkan oleh keluarga Yes, Om Hans. amin. Amin. Setiap kami yang mendengar firman pun, Allah Roh Kudus akan berbicara secara pribadi buat kami. Dan sekali lagi kami percaya kalau tahun ini kami punya tema buah roh yang membawa kami kepada pemulihan, Amin. maka Amin. kami percaya ada maksud Tuhan yang hebat buat hidup kami. Sekali lagi kami mau terima berkat-Mu, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya. Saya berharap semua saudara dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak kami agungkan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu, untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami. Seperti yang firman-Mu katakan, kami pagi hari ini mau bertumbuh bersama-sama. Kami mau hidup di dalam roh-Mu Tuhan. Karena kami tahu pada waktu kami hidup di dalam roh-Mu, maka kemenangan itu menjadi bagian hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Juga seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu berjamah, menyembuhkan kami. berkuasa Terima kasih darah-Mu. Tuhan. Kalau ada di Darah antara Yesus kami sedang menghadapi menyembuhkan, pergumulan Roh yang Kudus. berat, pintu Beri di kemampuan, mata kami, Roh Kudus. tapi kami tahu Engkau Allah yang Solusi membuka bagi pintu. setiap kami, Tidak ada Tuhan. tembok yang Amin, bisa Yesus. menutupnya pada waktu kami melaluinya Amin, Tuhan. amin. Sebab Engkau ada bersama-sama dengan kami. Yes, amin, Terima kasih amin. kami mengucap syukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kiranya anugerah kasih sayang dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, kebaikan, kekuatan, perlindungan dari Roh Kudus akan menyertai perjalanan hidup kita, akan membuat berhasil hidup Amin, kita amin. mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Amin. memberkati kita semuanya.